Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, kalau misalkan kalian lupa ya, ini sudah memasuki babak keberapa? Tanyakan saja pada poin yang dimiliki oleh Gukes. Kenapa gitu? Ya, karena Gukes masih memiliki poin sempurna. Dari hasil tadi malam di babak ketujuh Olimpiade Catur Dunia yang diadakan di Chennai, Gukes kembali menang dan sekarang mengumpulkan 100% poin. Ya, 7 babak 7 poin teman-teman. Di babak ketujuh ini dia mengalahkan pecatur dari Kuba bergelar Grandmaster Albornoz. Dan dengan kemenangan ini juga, elo rating Gukes semakin naik dan semakin tinggi, sekarang menyentuh 2722 secara live rating. Dan kalau diurutkan nih, Gukes sekarang berada di peringkat 3 pecatur India, teman-teman. Di bawah Anand dan di bawah Hari Krishna Pentala. Jaraknya dikit sekali dengan Hari Krishna Pentala. Nah, karena babak masih banyak, kemungkinan Gukes bisa lebih hebat dari itu ya, dan bisa melewati Hari Krishna Pentala. Teman-teman, langsung saja kita saksikan partainya. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe, dan juga jangan lupa untuk klik tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Albornoz memulai dengan langkah E4, dijawab Gukes C5. Putih kuda F3, hitam kuda C6. Kemudian putih memainkan langkah C3, yang merupakan ciri khas dalam pembukaan Sisilia variasi Alapin. Hitam respon dengan D5, pion E makan D5, menteri makan D5, dan D4. Setelah langkah D4, ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih kalau kalian bermain dengan pembukaan Sisilia. Yang paling banyak dimainkan adalah jalan gajah G4, yang kedua adalah kuda ke petak F6, dan yang ketiga adalah langkah E6. Nah, dalam partainya, Gukes Domaraju memilih pilihan kedua yaitu kuda ke petak F6. Putih lanjutkan dengan pion D makan C5, dan di sini Gukes tidak memakan pionnya tapi dia menukar menteri. Yap, memaksa putih untuk makan dengan keunggulan satu pion, tapi putih di sini memiliki masalah karena posisi raja yang tidak menguntungkan. Gukes lanjutkan dengan langsung mengancam pion C5, kemudian dijaga oleh pion B4, kemudian A5, kemudian B5, kuda mundur ke petak E7, putih kuda E5, hitam kuda G6. Kuda makan kuda, pion H makan G6, gajah ke petak E3 dimainkan Albornoz. Nah, hitam melanjutkan dengan kuda G4 dengan ide makan gajah E3 dan mendapatkan pion C5. Putih menjalankan C6. Pion B makan C6, pion B makan C6, kuda makan gajah, pion F makan E3, kemudian gajah ke petak A6. Ya, walaupun di sini putih unggul satu pion ya, teman-teman. Dengan memiliki 6 pion, sementara hitam memiliki 5 pion. Tapi kita bisa lihat ya, di sini bahwa putih memiliki dua kelemahan, yaitu pion tumpuk di petak C3 dan E3. Kalau pion C6 sih ini rawan jatuh banget ya. Jadi struktur pion ini tidak bagus dan menjadi titik serangan bagi Gukes di partai ini. Nah, kita akan pelajari bagaimana Gukes bisa merubah posisi ini menjadi posisi yang menguntungkan buat dirinya. Putih lanjutkan dengan kuda D2, gajah makan gajah, kuda makan gajah, kemudian benteng ke petak H5. Yap, teman-teman, kalau posisinya udah kayak gini ya, rokade terkadang tidak dibutuhkan ketika kita dalam posisi yang sudah terbuka. Kuda G3, benteng E5, benteng E1, gajah ke petak D6. Benteng B1, benteng ke petak A6, kemudian raja C2, benteng makan pion C6. Kemudian putih lanjutkan dengan E4, semakin banyak salah, dan kalian bisa lihat evolution bar-nya untung untuk Gukes, bagus untuk Gukes, dan dia lanjutkan dengan benteng C7. Benteng E3, kemudian raja E7, benteng D3, benteng E C5. Menekan pion C3, Albornoz pecatur dari Kuba lanjutkan dengan kuda E2, gajah E5, kemudian G3. Nah guys, buat kalian yang memiliki pikiran ya gajah makan H2, memiliki ide langkah gajah makan pion, maka itu sebuah langkah yang salah ya, karena akan ditutup dengan G3. Ini trik sederhana dalam permainan catur. Gajah E5, kemudian putih G3, hitam benteng C4. Ancam pion E4, dijaga benteng E3, kemudian gajah mundur D6, raja D3, benteng A4. 28 langkah ya teman-teman. Petak pion C3 dan E4 ini benar-benar jadi masalah ya, terutama juga ya dengan pion A2 ini.
Karena ini pion terpecah ini jelas secara struktur kurang bagus, guys. Albornoz lanjutkan dengan menjaga kuda C1, kemudian hitam G5. Di sini Gukes mulai setup posisi pion yang menguntungkan buat dirinya. Kemudian putih jalan benteng B5, ditahan dengan F6. Raja C2, gajah ke petak E5. Kemudian Raja B3, benteng A ke petak C4. Kuda jaga ke petak E2, kemudian A4 skak, Raja C2, G4. Kemudian putih benteng B6. Ya artinya benteng E3 dan kuda E2 ini harus tetap stay di sini ya, menjaga pion C3. Dan yang bisa digerakkan oleh putih di sini hanya benteng B6. Ya, lihatlah bagaimana sebuah skema yang bagus ya yang dimainkan oleh hitam, teman-teman. Bahkan geser benteng D3 pun salah ya, karena pion E4 akan jatuh. Gukes lanjutkan dengan G5, kemudian putih benteng A6, semakin menguntungkan untuk hitam. Hitam tarik gajah D6, raja ke petak D3, dengan ide apabila gajah C5 maka benteng akan jatuh ya. Kemudian lanjutkan dengan A3. Nah, teman-teman, di partai ini, di langkah berikutnya putih melakukan langkah unik, yaitu dengan menjalankan E5. Nah, apa sih tujuan dari E5 ini? Kalau misalkan dimakan pakai gajah, idenya adalah untuk mendapatkan pion A3 ini, guys. Nah, di partai ini Gukes lebih memilih dengan pion F makan E5. Kemudian putih lanjutkan benteng A5, hitam raja F6, dan putih benteng B5, raja naik ke petak F5, kuda ke petak D4 skak, raja mundur F6, kuda mundur ke petak E2, benteng ke petak A4. Kemudian putih kuda C1, dan hitam lanjutkan dengan M4 skak, raja C2, benteng A C4, raja B3, kesalahan blunder dilakukan oleh Albornoz. Guys, di langkah ke-45, bisakah kalian tebak langkah killer move, langkah mematikan dari Gukes Domaraju untuk bisa menang di partai ini? Langkah yang harus kalian kalkulasikan dulu untuk bisa menemukan langkahnya, guys. Yes, congratulations kalau kalian menemukan langkah gajah F4. Boom. Gajah diberikan kepada pion dan kemudian pion G makan F4, Albornoz tapi menyerah. Ada apa, guys? Setelah makan putih menyerah. Yap, jika dilanjutkan maka Gukes akan pion G makan F4, mengancam benteng E3, dan idenya sebenarnya adalah gajah ke petak F4 ini untuk remove the guard ya. Menghilangkan penjagaan benteng E3 terhadap pion C3. Kalau dilanjutin benteng mundur ke petak C1, E1, maka hitam akan benteng C3, raja ke petak B4, dan akan di sini memberikan skak terlebih dahulu, raja naik ke petak A5, barulah di sini akan makan kuda. Artinya mengorbankan perwira, tapi akan mendapatkan perwira itu kembali dengan bonus 2 pion ya, yaitu pion di petak G3 dan pion di petak C3. Nah, inilah langkah spesial dari Gukes ya, di mana dia bisa memplot gajah ke petak F4 dan menciptakan sebuah posisi yang bisa dia melakukan ini, guys. Gajah ke petak F4 ini juga luar biasa. Nah, inilah yang terjadi. Jadi Gukes memiliki 7 poin dari 7 babak, dan kemudian juga tim India 2 juga menang. Kalau kemarin ketika India 2 kalah ya, Gukes menang, itu kurang beruntung banget, teman-teman. Tapi India harus bersabar ya, tim India 2, karena pimpinan klasemen masih dipegang oleh Armenia yang menahan remis Amerika Serikat. Dan di tempat kedua ada Uzbekistan, barulah India di bawahnya, teman-teman. Sementara tim catur putra Indonesia kalah oleh tim Czech Republic dengan skor 3-1, sementara tim putri menang 3-1 atas Meksiko. Ikutin terus Olimpiade Catur Dunia hanya di YouTube RL Chess. Teman-teman coba berikan nilai untuk game ini. Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, dan subscribe.